Bapak-bapak, hadirin sekalian yang kami hormati, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita ikuti, kita dengarkan bersama kalam ilahi yang akan disampaikan oleh rekan kita, Dodi Hagu. Pada rekan dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qilan sujufan suju yarfa'illah allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tiba pada acara arahan Kasih Binadik, karena ada satu teman kita yang akan beberapa hari ke depan akan meninggalkan kita untuk bebas. Oleh beliau diberi izin untuk memberikan kultum. Opa Udo, disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya bisa sampai pada keluarganya dan sahabatnya dan bisa juga mengalir kepada kita selaku hambanya yang masih konsisten dalam sunnah-sunnahnya. Yang saya hormati Bapak Kasdini Lato selaku Kasih Binadik, Ketua Umum Takmirul Masjid, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya pada kultum yang singkat ini bisa membawakan satu tema, dan kebetulan tema ini beberapa minggu lalu di kegiatan riada sudah disampaikan oleh Pak Kasih Binadik. Jadi saya hanya sekedar mengangkat kembali apa yang telah disampaikan minggu-minggu kemarin. Pak Kasih Binadik kemarin mengangkat tema ini sebagai penyerahan buat kita semua yang judulnya mati. Paling orang bilang banyak sekali judul nanti opa udah ada ambe. So kematian mati. Saya berpikir begini. Artinya dengan kedekatan kita kepada Yang Maha Pencipta, mungkin dengan hanya mengingat mati. So pasti itu orang kalau semua ingat mati, pasti kita mau ingat sholat. Karena hanya itu satu-satunya ATM kita yang bisa menolong kita ketika malaikat Israel sudah ada di hadapan kita. Harta, keluarga, anak kita, istri, bahkan jabatan tidak akan bisa menolong kita ketika maut sudah ada berada di hadapan kita. Kita adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. So dikasih pikiran, masih dia kasih akal lagi. Jadi marilah kita manfaatkan akal sehat kita ini. Karena akhir daripada kehidupan kita ini tentu dia akhir itu di kematian. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini sengaja saya mengangkat kembali apa yang sudah disampaikan kemarin oleh Pak Kasih Binadik. Karena mengingatkan kita semua hanya ini yang dapat menolong kita. Saya bercerita singkat saja, ada salah satu riwayat. Tetapi riwayat ini bukan saya dapat di buku, tapi ini sudah menjadi kenyataan. Memang nyata ini yang apa yang saya akan sampaikan. Ada seorang ibu yang umurnya sudah menjelang 70-an tahunan. Ketika dia sudah sekarat, dia tidak bisa ngomong lagi, sudah di pembaringan. Jadi tinggal isyarat. Tinggal tangannya yang diayung-ayungkan. Kebetulan pada saat itu seluruh keluarganya, anak-anaknya, bahkan cucunya sudah ada di tempat itu. Di depan daripada ranjang ibu itu ada satu lemari kecil kayak bufet. Di situ ada tempat kaset CD. Karena dia sudah tidak bisa mengeluarkan suara, tinggal isyarat.
dia tunjung-tunjung di atas bupet itu, mungkin kaset ini. Salah satu dari anaknya terus berdiri mengambil satu kaset surat Yasin. Tapi begitu surat Yasin diputar, dia seakan-akan mau merontak. Katanya model begitu. Kebetulan di situ ada cucunya yang paling dekat dengan itu neneknya. Dia bilang bukan itu DP maksud. Ganti itu kaset. Kaset apa yang DP cucu ada pi ambil. Iwan Fals Pelagu Pak. Ini jujur, ini bukan saya baca di buku tapi memang kenyataan yang ada. Begitu dia putar ini Iwan Fals Pelagu. Dia senyum kamar ini ibu senyum-senyum. Bapak dengerin lagu. Jadi Masya Allah, akhir daripada kehidupan artinya cuma habis dengan Iwan Fals Pelagu. Memang saya sering juga mendengar kematian itu paling banyak diakhiri dengan kebiasaan kita. Biasa begitu Pak, artinya sesuai. Kalau orang biasa main remi, semua mati, maka 5 kasana kan, asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada muncul sampai muncul ke mereka, askopong yang muncul. Karena dia mati dengan apa yang selalu dia perbuat kan, kebiasaannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui kesempatan ini marilah kita saling mengingatkan termasuk diri saya sendiri. Saya masih di luar ini Pak, terus terang ini Alif saya lihat, saya kira tiang listrik. Saya ini ada ikro di sini, semua ikro 50 pindah di ikro 3. Anak bilang apa ini kapal sudah jadi begini. Iya, saya itu berpikir artinya tidak diberi pemahaman oleh Allah. Tapi tidak mungkin. Kok yang lain bisa, kok saya tidak boleh? Saya coba lagi, saya berusaha. Sampai ikro 5 ini Ustaz Jati Umi, Pak, peristiwa mati tiba ini ikro 5. Tidak boleh saya kasih kali kamar ikro 3. Saya bilang artinya saya bisa membaca dengan tumpati Umi ini, saya bisa membaca Al-Quran. So ada poli ini yang orang so tahu poli ini. Ya. Tadi di Umi itu waktu ada semua pulang Mbak Ikro tadi, saya ada di ujung sana. Tiba saya lihat semua dengar semua bebas. Ya Umi, siapa Umi? Bikin kamar acara syukuran. Baru saya gara. Sudah tidak usah bikin di sini, biar nanti orang mau bikin di luar Umi ya. Apa tuh Umi bilang? Dia betul poli ini Pak. Mantikua ada di sini, tikua jadi saksi ini tadi, ada tikua Pak. Boleh mati lupa talau tuh, boleh mama, unana, 81820. Ya itu sekedar intermezzo saja Pak, insya Allah. Segala apa yang sudah menjadi, karena buktinya apa yang tidak baik yang dibikinnya akhirnya sampai di alam, ini saya bilang alam lapas, penjara ini alam lapas, kalau di luar sana alam dunia. Ini lapas, kita katakan saja alam filter. Filter itu kalau di mobil sudah 3 kali kita mau mau isi DP oli, mesti ganti filter. Jadi dia mau tapis itu yang kotor-kotor. Seperti begitu. Jadi saya akhiri dulu perjumpaan ini Pak. Sudah. Seboleh-boleh itu, jangan dulu. Akhiri kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Demikian kultum singkat yang disampaikan oleh Pak Udo, dan kita semua berdoa Umi yang dicita-citakan Opa Udo setelah keluar akan tercapai. Amin. Amin. Dan Opa Udo insya Allah sehat-sehat selalu. Nyanda usah balik. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, teristimewa Kasih Binadik Lapas kelas 2, marilah acara kita lanjutkan. Selanjutnya kita ikuti sambutan dan arahan Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo. Dengan hormat pada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kami hormati Ketua Umum yang saat ini berada bersama dengan kita, tapi beliau di depan. Kami hormati seluruh badan Pak Takmir Masjid atau Bapak jamaah yang insya Allah sama kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan pembinaan mental spiritual. Salawat dan salam mari kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah curahan rahmat syafaatnya mengalir sampai kepada kita sampai di yaumil akhir nanti. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita sudah diawali dengan kultum oleh yang biasa saya sapa beliau ini, Opa Udo. Ya, sangat menarik. Jadi beliau ini di bulan ini ada dua kebahagiaan ya, di pekan ini itu maksudnya. Dua kebahagiaan yang beliau peroleh. Yang pertama adalah beliau menikahkan anaknya. Itu kebahagiaan yang tidak terindah. Kemudian yang kedua, dalam waktu dekat ini, mungkin 2 hari ke depan, beliau akan jumpa lagi dengan keluarganya di luar. Insya Allah, amin. Kita doakan beliau tetap sehat walafiat. Ini luar biasa. Jadi beliau sampaikan, Pak, saya mau kultum hari Kamis. Saya bilang, enggak boleh hari Kamis. Semua bebas ini. Oh, benar tanggal 14. Enggak, semua bebas. Nanti datang di ruangan. Ya, ternyata beliau benar mau bebas, tinggal berapa hari ke depan. 14 Rabu ya Pak Udo ya. Rabu tanggal 15 insya Allah. Nah itu saya bilang hari ini saja kultum. Gak apa-apa kita cepat mulai acaranya. Sambil menunggu Pak Ustadz, Pak Udo menyampaikan pesan sebenarnya. Pesan buat kita semua. Ya betapa ketika beliau berada di tempat ini, kemudian menjadikan tempat ini sebagai ruang ya, beliau untuk belajar, ruang beliau untuk mendalami tentang agama. Jadi sehingga tidak ada beban. Tadinya beliau datang lagi, Pak, saya ini lupa terlambat. Saya bilang yang penting yang terlambat bulan. Beliau datang. Akhirnya datang lagi, Pak, sepertinya Allah masih menginginkan saya berada di tempat ini. Ternyata tidak terlambat saya. Saya ada beberapa kali pembantaran ketika itu sakit, kemudian masuk di rumah sakit, dan itu kemudian menyebabkan perhitungannya itu berbeda. Akhirnya dari pusat itu telepon lagi, tolong diperbaiki hitungannya. Jadi kita hitung manual, kita kirim lagi ke pusat. Karena ada pembantaran di sana yang tidak dihitung. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau misalnya pada saat
proses penahanan, kemudian dibantar, maka pembantaran itu tidak dihitung sebagai menjalani penahanan. Maka itu terputus. Kecuali dari pihak kejaksaan pengadilan itu ketika masuk di rumah sakit, menjalani perawatan kesehatan di rumah sakit, dan mereka tidak mengeluarkan surat pembantaran, maka tentunya itu tidak akan putus. Kadang-kadang juga ini menyebabkan sebuah instrumen untuk usulan remisi itu tidak dapat diajukan karena penahanannya ada yang terputus, sehingga antar tenggang waktu tanggal 17 dengan dia ditahan itu tidak mencapai 6 bulan. Sementara usulan kita untuk remisi itu harus dia 6 bulan dia ditahan sampai dengan tanggal 17. Jadi sebelum tanggal 17 itu dia sudah diputus. Kalau diputus lewat dari itu ya berarti masih menunggu lagi. Nah, diupayakan jangan putus. Makanya kemarin ada beberapa tahanan, kau mau keluar atau tidak. Tapi kalau memang ada yang harus keluar saja, jangan di sini gitu. Tapi kalau putusnya itu cuma karena ada kesalahan teknis antar pengiriman dari pengadilan ke lapas baru meminta keluar, itu menjadi putus betul. Jadi kita akhirnya remisi yang seharusnya tahun ini sudah dapat 1 bulan 17, 15 hari untuk Idul Fitri, itu tidak diperoleh. Pada tahun berikutnya sudah harus 1 bulan Idul Fitri, 3 bulan 17, akhirnya baru mulai 1 bulan dengan 2 bulan. Kalau dia melebihi waktu 12 bulan. Nah, itulah yang terjadi sama Opa Udo. Tapi itu pembelajaran lah bagi kita semua. Opa Udo juga sudah sampaikan kepada kita semua. Dia juga sampaikan ke saya bahwa Allah masih menginginkan saya di sini untuk belajar. Yang tadinya huruf alif itu seperti tiang pohon kelapa, beliau tidak tahu, tapi sekarang lebih dari itu. Ya, mahrosnya sudah bagus. Ya. Ngajinya sudah tartil beliau. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semua itu tidak saja hanya di lapas, ketika keluar juga itu tetap berkelanjutan. Jadi jangan tinggalkan. Nah, kapan kita tinggalkan, maka mulai dari situ kita start baru ulang. Sudah malas lagi itu. Kapan Bapak tinggalkan sholat, ya, dalam 1 waktu saja Bapak tinggalkan, besok lagi mau ulang. Ya, seperti candu Pak. Makanya saya bilang orang dengan narkotika itu, orang narkotika yang make itu tidak mudah untuk lepas dari narkotika. Orang saja baroko susah mau lepas, ya. Apalagi narkotika, opiumnya tinggi sekali. Ada kadang makanya ada yang masuk, saya memaklumi persoalan-persoalan seperti ini ya gitu. Karena sudah paham betul loh kondisinya seperti ini. Ya, tetapi kita mencari sebuah treatment dengan pendekatan spiritual, mudah-mudahan ketergantungan seperti itu kita bisa hilangkan. Artinya paling tidak bisa kita kendalikan ya. Makanya narkotika itu tidak ada yang dikatakan lepas sama sekali. Paling dia istilahnya itu cuma pulih. Ya, orang pemakai itu ketika dia keluar dari narkotika itu namanya pulih, pemulihan. Jadi mungkin suatu saat lagi tak ganggu, sudah berangkat lagi itu. Maka pendekatan-pendekatan spiritual itu sangat dibutuhkan. Dengan pendekatan itu mudah-mudahan bisa menghindarkan diri, menekan keinginan kita untuk jauh dari situ. Saya kira demikian, terima kasih, nanti mau disambung oleh Pak Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi
arahan dari Kasih Binadik Lapas kelas 2 dan pada beliau disampaikan terima kasih. Bapak-bapak, hadirin sekalian yang kami hormati, Pak Ustadz yang kami hormati, sudah bisa. Bapak-bapak, hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Rifian Panegoro. Pada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Kasih Binadik, Bapak Kasdin Lato. InsyaAllah semoga beliau diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kami hormati Bapak Ketua Ta'mirul Masjid, Masjid At-Taubah, Bapak Tua Bidang Dakwah, serta seluruh warga binaan yang insya Allah semuanya diberkahi, diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan sore hari ini. Nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada kita itu adalah masih berada dalam keimanan, keislaman, ketaatan kepada Allah di waktu sore. Karena waktu sore itu menurut ulama-ulama tafsir, waktu sore itu waktu lalai. Waktu sore itu adalah waktu di mana manusia itu terlena. Sehingga kalau dicek sholat apa yang susah untuk dikerjakan, ya mungkin kita akan bilang subuh ya. Tapi subuh itu masalahnya cuman masalah bangun atau tidak. Ya, kalau bangun dia pasti sholat subuh. Tapi yang sholatul wusta itu adalah sholat asar itu di waktu sore. Jadi manusia lagi sibuk-sibuknya dengan kehidupan dunianya, dia harus pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak orang yang lalai di waktu sore itu. Maka alhamdulillah nikmat yang kita syukuri, di waktu sore itu kita duduk di majelis ilmu, kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu syukuri juga bahwa kita duduknya ramai-ramai seperti ini karena syaitan itu pernah bersumpah, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ. Dia akan datang menggoda manusia dari seluruh penjuru mata angin. Tapi kalau kita itu lagi duduk bersama-sama seperti ini, syaitan itu susah untuk menggoda manusia kalau dia lagi rapat dalam jamaah seperti ini. Jadi di depannya bukan syaitan, tapi ada bapak yang satu. Di sampingnya syaitan tidak bisa masuk karena ada bapak yang satu duduk di sampingnya. Begitu juga di samping kiri, begitu juga di belakangnya. Maka kan kalau ditanya rame-rame, siapa yang mau bersedekah? Nah, kalau lagi rame-rame itu banyak yang angkat tangan. Karena syaitan susah untuk menggoda. Coba kalau dia lagi di kamar sendiri, oh langsung hilang itu. Misalnya, ayo kita menjenguk orang sakit. Baku janji rame-rame itu kan selalu jadi. Ya, kalau kita ingat pengalaman-pengalamannya kita itu, kalau baku janji lagi rame-rame, pasti jadi. Oh insya Allah, saya siap. Pokoknya kalau
cuman mau pergi siap. Nah, misalnya seperti itu. Tapi begitu dia kembali sendiri, nah masuk itu berbagai macam bisikan. Kamu rugi nanti ini, kamu nanti jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi godaan itu banyak kalau sendiri. Kita bersyukur, kita berhimpun dalam jamaah seperti ini. Insya Allah ketaatan, keimanan kita kepada Allah semakin kuat. Insya Allah. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah curahan dan limpahan rahmatnya akan sampai kepada kita selaku umatnya yang terus berusaha untuk istiqomah dan konsisten dengan ajaran dan sunnah beliau. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, kita ini patut bersyukur bahwa kita menjadi seorang Islam, kita menjadi seorang yang beriman, dan kita menjadi orang yang memiliki ketaatan di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang mengatakan bahwa dunia ini terjadi begitu saja, tidak ada yang mengontrol dan tidak ada yang mengawasi. Jadi manusia itu hidup, lalu kemudian dia hanya tinggal menunggu mati. Kalau sudah mati, tidak ada lagi surga dan neraka. Nah, ada orang yang berpandangan seperti itu. Tapi alhamdulillah, hari ini kita Islam, kita beriman kepada Allah, sehingga kita percaya bahwa dunia ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala gerak-gerik kita hari ini itu diawasi dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga itu yang bikin kita tenang. Nah, kenapa kita tenang? Karena Allah menjamin seluruh muslim itu dengan hal yang baik-baik. Nah, sehingga apapun bentuk manusia itu, dia selalu puas kalau dia kembali kepada Allah. Nah, itu yang kita ingat-ingat, ya. Manusia itu bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun dia sedang terpuruk, dia akan selalu merasa kembali bersemangat ketika dia sandarkan semua keadaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya beberapa ayat itu Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ilallahi turja'ul umur. Dan sebaik-baik tempat kembali itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah lah kamu serahkan segala urusanmu. Kalau tidak salah terulang sampai 3 kali ayat ini. Nah, ini berarti menegaskan bahwa Allah itu memberikan solusi kepada semua manusia. Solusi yang pertama itu adalah kembali dulu kepadaku. Nah, katanya begitu. Wa ilallahi turja'ul umur. Kembali dulu kepadaku. Nah, kalau sudah kembali kepadaku, apa yang akan aku dapatkan seperti itu? Kalau kita sudah kembali kepada Allah, apa yang kita dapatkan? Nah, maka ketika kita sudah kembali kepada Allah, misalnya selama ini lalai, akhirnya tidak tahu jalan pulang, sudah kehilangan arah, akhirnya sudah merasa, ya Allah, saya ini sudah gagal dalam hidup, saya ini sudah kecewa, saya sudah gelisah, seperti itu. Maka ketika dia menyandarkan, oh ada, wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah kamu kembalikan segala urusanmu. Nah, itu rumus yang pertama. Kalau kita sudah pegang ini, maka sudah aman dulu kita untuk tahap yang pertama. Setelah itu apa? Manusia itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia itu kalau dia dalam keadaan Islam, maka dia sangat berbahagia. Nah, apa bahagianya? Ketika dia diberikan nikmat oleh Allah, lalu dia bersyukur, maka nikmat itu menjadi pahala untuknya. Jadi manusia itu, Islam itu, enak sekali manusia itu ketika dia beriman kepada Allah. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur atas nikmat tersebut, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, wa ilallahi turja'ul umur. Kembali dulu kepada Allah. Nah, setelah itu kita akan dapatkan jalan-jalan kemudahan lainnya. Ya, yang pertama itu ada syukur. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah,
maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Nah, umumnya orang yang bersyukur ini ketika dia merasa banyak nikmat yang dia dapatkan, gitu ya. Banyak nikmat yang bisa dia dapatkan. Misalnya dia memiliki harta yang berlimpah dan lain-lain. Dia bersyukur kepada Allah, maka nikmat yang dia dapatkan itu tidak sia-sia, berubah menjadi pahala. Nah, tapi sebenarnya manusia itu semuanya sedang berada dalam nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak sedang menikmati nikmat Allah itu kecuali orang yang sudah mati. Sudah mati pun dia masih mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Jadi manusia itu sesusah apapun dia, sesungguhnya dia sedang menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu tadi. Ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Kembali dulu kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Kembali dulu kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Kita lihat dalam diri kita, masih adakah tidak nikmat yang bisa kita syukuri? Nah, seperti itu. Makanya dalam Al-Quran itu kan disebutkan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah satu saja, padahal bahwa satu ini yang dia suruh hitung ini, sesungguhnya kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya, padahal cuma satu, Pak. Tapi memang kenyataannya tidak bisa. Nah, akhirnya tugas kita yang kedua, cari dulu di dalam diri kita ini, nikmat apa yang bisa kita syukuri. Nah, nikmat yang bisa disyukuri, yang terlihat itu adalah nikmat kesempatan. Kesempatan masih bisa bertobat, kesempatan masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dulu. Apa yang saya punya ini ya? So, tidak punya apa-apa saya. Oh, saya masih hidup. Nah, itu disyukuri. Alhamdulillah, saya masih bisa hidup dan saya masih bisa beribadah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia itu kalau dia sudah bersyukur, maka dia telah memberikan begitu banyak energi positif untuk dirinya. Makanya dalam surah Luqman itu kan Allah berfirman, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi." Ketika manusia itu bersyukur, syukur itu tidak ada pengaruhnya kepada Allah. Syukur itu adalah sesuatu yang akan kembali kepada manusia itu sendiri. Nah, jadi ketika yang pertama kita sudah kembalikan urusan kita kepada Allah, yang kedua kita cari nikmat apa yang kita masih punya, lalu itu yang kita syukuri. Nah, kalau manusia sudah bersyukur, nah, apa kata Allah? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur maka sesungguhnya segala syukurnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, bahkan kata Allah di potongan ayat selanjutnya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau kamu tidak bersyukur, aku ini maha kaya. Artinya kata Allah, saya tidak butuh ini syukur sebenarnya. Yang butuh syukur itu kamu sendiri. Kalau kamu bersyukur, maka kamu memasukkan begitu banyak energi positif untuk dirimu sendiri. Nah, itu satu itu tadi. Jadi daripada kita mengeluh, bagaimana supaya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa orang ya, dia tes bagaimana supaya apa saja itu bisa kita syukuri. Misalnya dia dapat lihat nasi, tidak ada ikan ya. Nah, kemudian kata profesor itu, coba syukuri nasi yang tidak ada ikan ini. Apa yang dia bilang? Oh, alhamdulillah, yang saya makan ini masih nasi yang berwarna putih, bukan nasi yang berwarna merah. Artinya nasi putih dengan nasi merah masih lebih enak nasi putih. Nah, padahal dia bisa mengeluh. Apa yang dia keluhkan? Masa Allah saya makan nasi tidak ada ikan. Nah, tapi itu profesor bilang, coba apa yang ada di depanmu, hilangkan dia punya keluhan, tapi datangkan syukurnya. Seperti itu. Nah, akhirnya dites, ternyata memberikan efek yang luar biasa kepada dirinya. Seperti itu. Bahkan profesor itu pernah kasih mahasiswanya sepatu yang tarobe-robe. Kemudian mahasiswa tersebut dia suruh, bagaimana cara kamu mensyukuri sepatu yang robek ini? Nah, kemudian mahasiswa itu bilang, alhamdulillah saya punya kaki masih bisa terlindungi meskipun dengan sepatu yang tarobe. Nah, di tempat lain ada orang yang dia punya kaki langsung menginjak aspal, menginjak tanah, tidak lagi dibungkus oleh apapun. Nah, ternyata dia masih bisa cari
syukur itu. Nah, itu satu tadi. Jadi setelah wa ilallahi turja'ul umur, kita ambil nikmat apa yang bisa kita ambil, lalu itu yang kemudian kita syukuri. Kemudian berikutnya, manusia itu ketika dia berislam, luar biasa juga, kata Nabi. Apa itu? Kalau dia diuji oleh Allah, dia sabar, dia dapat pahala. Nah, jadi manusia ini kalau kita gambarkan, mau tatoki di mana saja dia dalam keadaan menang. Kalau dia kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketika manusia itu diuji, banyak sekali ujiannya. Wah, banyak sekali ujiannya. Ujian yang ini, ujian yang ini, ujian yang ini, macam-macam dia punya ujian. Nah, tiba-tiba dia bersyukur kepada Allah, lalu kemudian dia sabar atas ujiannya, maka sabar itu kemudian mendatangkan pahala untuknya. Nah, bahkan dalam Al-Quran disebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala sabar itu adalah pahala yang tidak ada nominalnya, tidak ada jumlahnya. Ustadz, kalau saya bersabar, berapa saya punya pahala? Nah, tidak ada. Allah tidak sebutkan di dalam Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berapa jumlah pahala dari sabar itu. Kalau pahala sholat ada, sholat sendiri ya sekian pahalanya. Kalau sholat berjamaah 27 kali lipat. Nah, kalau apa lagi? Misalnya haji itu apa pahalanya? Haji itu kamu diampuni segala dosa-dosamu seperti orang yang baru lahir. Jadi banyak sekali amal ibadah yang dia punya pahala itu ada, dia punya bilangan. Dapat pahala 1000, dapat pahala 100.000. Nah, dapat kemuliaan 1 juta, dapat kemuliaan 10 juta. Tapi kalau sabar tidak disebutkan. Karena apa? Saking besarnya pahala dari sabar tersebut. Nah, maka jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita lihat ternyata Islam itu mengajarkan kepada manusia supaya tidak berputus asa, karena bagaimanapun bentuk manusia itu dia kena ujian, ya, dia diuji yang ini, dia dapat serangan yang ini, macam-macam. Ketika dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah berubah menjadi pahala. Nah, maka kesimpulannya adalah manusia itu ketika dia kembalikan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang dia dapatkan adalah tinggal aktivitas memetik pahala, tinggal aktivitas memanen pahala. Saya dapat nikmat, saya bersyukur, masuk lagi pahala. Saya diuji oleh Allah, saya bersabar, maka saya dapat lagi pahala. Nah, pertanyaan berikutnya, ini saya kasih pertanyaan, tapi dijawab dalam hati saja. Bagaimana kalau seandainya kita tidak punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak berislam, kita tidak taat dengan agama kita? Nah, kita lari kemana? Jadi manusia itu kalau tidak dikembalikan kepada Allah, putus asa dia, selesai. Dia tidak tahu kemana tempat dia kembali. Nah, maka luar biasa Islam ini menuntun manusia itu, bagaimanapun keadaanmu, yang pertama kamu lakukan itu adalah segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah kembali, kita akan dapat banyak jalannya. Salah satunya adalah kita syukuri nikmat, lalu kemudian kita bersabar atas ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, ketika manusia itu merasa hidupnya di dunia, ya Allah, di dunia ini saya banyak sekali ujian. Ternyata masih ada surga yang menantinya. Oh, ternyata hidup ini tidak selesai hanya di dunia. Nanti kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga muslim itu hatinya dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ketenangan. Maka kalau ada seorang muslim, dia gelisah, dia galau, dia belum tenang hatinya, berarti dia belum berislam secara sempurna. Karena Islam itu apapun dia, ketika dia kembali kepada Allah, maka dia akan bersyukur, dia akan bersabar, dan semuanya akan kembali kepadanya dalam keadaan hati yang tenang. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ini sedikit memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa sesungguhnya tidak ada jalan yang lebih baik kecuali dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang dia syukuri dan dengan sabar atas segala ujian yang dia dapatkan. Mari sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keberkahan, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita.
di setiap hari kita, khususnya pada kesempatan sore hari ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalun hadan idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma ba'dah. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin nabiyil ummiyina wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.